Di video kali ini kita akan belajar tentang garis singgung pada irisan kerucut ya, dari buku paket halaman 57 sampai dengan 68. Baik, kita langsung saja. Setelah kita belajar tentang bentuk umum irisan kerucut, dalam hal ini kita belajar parabola ya kan, kemudian elips, kita lanjutkan dengan hiperbola. Nah, pada bagian pengayaan ini kita akan mempelajari tentang garis singgung terhadap irisan kerucut tersebut ya. Berarti nanti ada 3 persamaan garis singgung, yaitu pada parabola, elips, dan hiperbola. Hampir sama dengan konsep menentukan persamaan garis singgung terhadap lingkaran gitu ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung terhadap irisan kerucut dapat digunakan 3 konsep, atau kalau kita bicara soal berarti nanti ada 3 tipe soal yang akan kita hadapi berkaitan dengan persamaan garis singgung pada irisan kerucut. Yaitu tipe pertama, menentukan persamaan garis singgung melalui titik pada irisan kerucut ya. Jadi titiknya itu nanti terletak pada parabola, terletak pada elips, terletak pada hiperbola. Jadi terletak pada kurvanya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu menentukan persamaan garis singgung dengan kemiringan atau dengan gradien sama dengan M. Ini nanti diketahui sekian gitu ya pada irisan kerucut. Lalu tipe yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgung melalui titik di luar irisan kerucut ya. Jadi titiknya itu tidak terletak pada kurva parabola, elips, dan hiperbola, melainkan berada di luar parabola, di luarnya elips, dan di luarnya hiperbola. Ini persis seperti apa yang sudah kita pelajari di persamaan garis singgung pada lingkaran gitu ya. Baik, kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu menentukan persamaan garis singgung melalui titik T, X1, Y1. Ini sekian, sekian, ini absis, ini ordinat gitu ya, pada irisan kerucut. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran ya, kita dapat menggunakan yang namanya prinsip bagi adil. Ini sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, begitu pula untuk menentukan persamaan garis singgung melalui titik T, X1, Y1 pada irisan kerucut gitu ya. Kita juga dapat menggunakan prinsip bagi adil. Ini seperti yang dirangkum di tabel 1.2. Nah, ini tabelnya ya. Persamaan irisan kerucut ya dan persamaan garis singgungnya. Ini kalau kita amati ya, ini sekitar kurang lebih ada 12 rumus ya untuk menentukan persamaan irisan kerucut ini. Tapi kalau menurut saya rumus-rumus di sini tidak wajib adik-adik hafalkan. Kalau misalkan hafal juga bagus ya, tidak pun nggak masalah. Yang penting adik-adik paham tentang prinsip bagi adil, karena nanti konsepnya itu bersumber pada prinsip bagi adil pada persamaan garis singgung lingkaran ya. Mungkin alangkah baiknya kalau kita ingat kembali ya, kita review sedikit saja berkaitan dengan prinsip bagi adil pada persamaan garis singgung pada lingkaran ya. Kita mulai dengan lingkaran yang paling sederhana, yaitu lingkaran dengan pusat di 0,0, kemudian jari-jarinya sama dengan R ya. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ada yang masih ingat kira-kira nanti bentuk persamaan garis singgungnya seperti apa? Kalau misalkan di sini pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis singgung melalui X1, Y1, yang mana X1, Y1 itu berada pada lingkaran ya. Sebut saja ini lingkaran L1. Ada yang masih ingat? Tentu masih ingat ya Dek ya. Jadi kalau dengan menggunakan prinsip bagi adil, bentuk kuadrat itu kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini X kuadrat ya, mestinya itu kan X kali X. Nah, kalau kita aplikasikan prinsip bagi adil, nanti X kali X kita nyatakan menjadi X1 dikali dengan X ya. Lalu kalau di sini Y kuadrat berarti sesuai dengan prinsip bagi adil jadinya Y1 dikali dengan Y. Nah, untuk R kuadratnya tetap ya. Jadi prinsip bagi adil itu hanya berlaku pada suku, ini disebut suku pertama, suku kedua dari persamaan ya. Jadi sekali lagi prinsip bagi adil itu hanya berlaku pada suku yang mengandung X dan Y, yang mengandung absis dan ordinat. Nah ini, karena R kuadrat ini kan tidak ada X, tidak ada Y-nya, ya sudah kita tulis apa adanya di sini, ya tidak usah diubah-ubah. Nah persamaan yang terakhir ini disebut sebagai persamaan
garis singgung pada lingkaran ya, yang mana garis singgung tersebut melalui X1, Y1 dan X1, Y1 itu terletak pada lingkaran L1 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau lingkarannya itu berpusat di A, B? Berarti bentuk persamaannya kan X dikurangi A kuadrat ya kan, ditambah dalam kurung Y min B kuadrat. Nah ini sama dengan R kuadrat ya. Nah ini saya beri tanda dulu. Pertanyaannya sama, bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung melalui X1, Y1 yang mana X1, Y1 ini terletak pada lingkaran taruhlah L2. Nah sama, kita bisa menggunakan prinsip bagi adil. Bentuk kuadrat nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi contoh, di sini kita punya X min A kuadrat. Mestinya kan X min A kuadrat ya sama dengan X min A kali X min A. Ya kan? Tetapi kalau di sini kita menggunakan prinsip bagi adil, kita bisa tulis begini. X1 dikurangi dengan A dikalikan dengan X min A. Ya. Kemudian untuk Y min B kuadrat jadinya Y1 dikurangi dengan B dikali Y min B. Ya, ini sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan yang terakhir inilah yang disebut sebagai persamaan garis singgung melalui X1, Y1 yang mana X1, Y1 terletak pada L2 ya. Lantas bagaimana kalau bentuk persamaan lingkarannya itu dalam bentuk bakunya? Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Kemudian di sini ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah bagaimana kalau bentuk persamaan lingkarannya seperti ini? Ya sama saja ya. Jadi nanti ini saya pakai warna hijau aja ya, atau pakai warna apa ya, ungu aja lah ya. Nah bentuk persamaan garis singgungnya untuk yang kuadrat dulu, berarti kita nyatakan dalam bentuk perkalian. X1 dikali dengan X, lalu di sini Y1 kali Y. Lalu di sini ada bentuk perkalian X dengan A ya. Jadi A itu kan konstanta sembarang bilangan. Nah ini sekian kali X. Maka kalau kita ketemu bentuk semacam ini, berarti kalau kita mau aplikasikan prinsip bagi adil, caranya adalah A ditulis dulu ya. Kemudian ini kalikan dengan X plus X1 per 2. Jadi X itu dipecah ya menjadi dalam bentuk penjumlahan, yaitu X ditambah X1 lalu kemudian dibagi 2 gitu ya supaya adil. Nah kira-kira seperti itu ya, itu cara mengingatnya. Atau ini bisa juga kita nyatakan seperti ini. Nah ini saya hapus dulu ya. Jadi A dikali dengan setengah kali X plus X1. Demikian juga untuk B kali Y. Berarti ini bisa kita tulis setengah kali B kali dalam kurung Y plus Y1. Nah untuk C nya tetap ya, karena kan dia tidak mengandung X dan Y. Berarti ini plus C sama dengan 0. Nah persamaan yang terakhir ya, ini disebut sebagai persamaan garis singgung melalui X1, Y1 ya kan. Di sini ada X1, ini Y1, ini X1, ini Y1 ya. Yang mana titik X1, Y1 itu berada pada lingkaran ini tadi ya, ini sebut saja L3 yang ini gitu. Nah prinsip-prinsip ini nanti kita aplikasikan untuk menentukan persamaan garis singgung pada irisan kerucut. Nah sekarang kita akan coba cek tabel 1.2 ya. Ini ada beberapa kekeliruan pengetikan ini sepertinya ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah persamaan irisan kerucut ya. Ini ada persamaan parabola, kemudian ada persamaan elips, kemudian nanti di sini ada persamaan hiperbola gitu ya. Lalu untuk kolom yang di sebelah kanan ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah kita akan cek satu persatu ya. Kalau misalkan ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu ya. Ini saya nomori dulu. Kemudian ini nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 12 persamaan irisan kerucut. Nah untuk yang nomor 1
Ini bukan Y sama dengan 4px ya. Yang benar adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Jadi ini adalah persamaan parabola, ya kan? Yang mana nanti kalau kita gambarkan sketsanya itu bentuknya bisa seperti ini atau seperti itu. Jadi prinsipnya memiliki sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X. Kalau yang kedua, ini bentuknya bukan Y sama dengan 4py, melainkan mestinya ini Y saya coret ya, melainkan di sini X kuadrat sama dengan 4py. Nanti kalau kita gambarkan sketsanya bentuknya seperti ini. Nah, kalau tidak terbuka ke atas ya terbuka ke bawah. Yang jelas sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan garis singgungnya ya? Kalau ini sudah benar. Jadi bentuk kuadrat itu nyatakan dalam bentuk perkalian ya. Di sini Y1 kali Y boleh atau Y kali Y1 boleh ya. Bentuk perkalian dibolak-balik itu tidak masalah, sama saja. Lalu di sini ada 4p kali X. Nah, kalau bentuk perkalian maka kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan kemudian dibagi 2. Ya. Makanya di sini 2p, ini kan sebelumnya 4p. Ini jadi 2p kali X plus X1. Yang di sini 2p kali Y plus Y1. Atau supaya jelas, saya akan coba jabarkan aja di sini ya. Nah, supaya jelas nih. Jadi untuk ruas kiri berarti Y1 kali Y ya, Y1 kali Y. Lalu untuk ruas kanan ya, ini kita tulis apa adanya dulu. Berarti kan 4p dikali dengan X. Lah, X-nya ini ya kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi setengah dikali dengan X ditambah dengan X1. Nah, kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Ini kan dikalikan 4p kali sekian. Nah, kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Lalu kalau 2 dengan 4 ini dicoret ya Dek ya. Nih 2 dicoret dengan 4. Loh, kan kembali ke bentuk semula ini. Ya. 2p kali X plus X1. Jadi asalnya itu dari sini. Ya, demikian juga dengan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini caranya juga sama ya. Yang ruas kiri ini X1 kali X, kemudian ruas kanan ya, ini saya tulis apa adanya dulu. Jadi kan 4p dikali dengan Y. Lah Y-nya ini ya, itu kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Kemudian jangan lupa dikali setengah atau dibagi 2 ya. Berarti ini setengah kali Y ditambah Y1. 4 dengan 2 ini dicoret ya, berarti ini 2. Loh kan sama ya. 2p kali Y plus Y1. Oke, kita lanjutkan dengan yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini untuk persamaan irisan kerucutnya sudah benar ya. Jadi nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau saya cek persamaan irisan kerucutnya sudah benar semuanya. Hanya saja untuk persamaan garis singgungnya. Nah, ini ada yang sedikit keliru ya. Contoh yang ini. Jadi yang ruas kiri ini kan X min M kuadrat. Bentuk kuadrat kita nyatakan dalam bentuk perkalian ya, berarti X min M kali X1 min M. Kemudian yang ruas kanan ini kan 4p kali Y min N. Ini bentuk perkalian, berarti nanti harus kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan dibagi 2 seperti ini ya. Berarti ini kalau misalkan saya coret dulu ya supaya tidak bingung. Nah, karena ini salah, ini juga salah ya. Maka yang ruas kanan ya Dek ya, yang ruas kanan jadinya begini, 4p ya dikalikan dalam kurung. Nah, ini Y-nya itu ini harus kita bongkar, kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Ya, ini kan 4p kali Y. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Jadi ini setengah kemudian dikalikan Y ya ditambah Y1 baru di sini dikurangi dengan N. Nah, yang benar seperti ini ya. Atau kalau ini mau dirapikan berarti kan setengah kali Y plus Y1 dikurangi N. Ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Jadi ini sama dengan 4p kali dalam kurung Y plus Y1 per 2 ditambah 2N per dikurangi ini ya, bukan ditambah ya. Nah, ini dikurangi 2N per 2. Ini kalau disamakan penyebutnya ya, paham ya Dek ya. Kemudian kalau 2-nya ini saya keluarkan ya, 2-nya ini saya keluarkan, maka jadinya kan 4p per 2 kali Y plus Y1 dikurangi 2N.
Nah, coba ini saya rapikan ya. Di sini dikurangi dengan 2N. Nah, 4P per 2 ya. 2 dengan 4 dicoret, ini 2. Jadinya ruas kanannya itu adalah 2P kali Y plus Y1 dikurangi 2N. Nah, ini yang benar ya. Ini yang benar. Demikian juga untuk yang di bawah ya. Untuk yang persamaan untuk yang nomor 4 ya. Ini yang nomor 4, berarti nanti yang benar polanya itu seperti ini. Nah, polanya seperti ini. Jadi ini bisa kita tulis langsung. Saya pakai warna ungu ya. Berarti 2P ya dikalikan dengan X kemudian ditambah X1 dikurangi dengan 2N ya. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Atau kalau mau kita jabarkan ya supaya adik-adik semakin paham ini. Jadi yang ruas kanan aja yang saya tulis ya Dek ya. Berarti 4P ini kan 4P kemudian kali dalam kurung X min N. Nah, berarti X di sini itu bisa kita tulis dalam bentuk setengah kali X ditambah X1 tutup kurung kemudian dikurangi dengan N, kita tulis apa adanya loh kan gitu ya. Kemudian ini kita samakan penyebut, berarti 4P kali dalam kurung. Nah, ini kita samakan penyebut. Nah, kayak gini juga boleh ya. Ini per 2 berarti yang atas X ditambah X1 kemudian untuk N ini jadinya 2N. Nah, 2-nya kan boleh saya keluarkan ya, 2-nya boleh saya keluarkan. Jadinya 4P per 2 kali X plus X1 dikurangi 2N ya. 2 dengan 4 ini dicoret, ini 2. Berarti kita akan dapatkan 2P kali X plus X1 dikurangi dengan 2N gitu ya. Jadi ini keliru. Yang benar itu yang di atasnya ini. Nah, ya. Kalau ini yang di sini 2P kali Y plus Y1 min 2N. Untuk yang lain-lain ini sama ya, caranya sama ini. Contoh ini X kuadrat, di sini X kali X1. Ini Y kuadrat, ini Y kali Y1 ya. Ini sudah oke. Untuk yang nomor 6 ini juga sama ya. Ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat. Nah, maka penjabarannya dalam bentuk perkalian ya. Kemudian kita cek lagi untuk yang nomor 7 ini juga sudah benar ya. Ini kuadrat, berarti di sini perkalian, ini perkalian. Tandanya tetap ya, ini plus minus, di sini juga plus minus. Ini juga sama. Kemudian yang ini juga sudah benar ya. Ini bentuk kuadrat, berarti nanti dijabarkan dalam bentuk perkalian X min M kali X1 min M. Ini juga sama. Ini benar, yang ini juga benar, ini juga sudah benar ya. Oke, ini sudah benar semuanya. Hanya yang butuh koreksi itu yang ini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya. Yang lain-lain ini sudah benar. Dan adik-adik sekali lagi ini tidak perlu adik-adik hafalkan ya. Cukup yang adik-adik ingat adalah prinsip bagi adilnya saja. Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kalau bentuk kuadrat itu langsung adik-adik nyatakan dalam bentuk perkalian. Ini bentuk kuadrat namanya ya, nyatakan dalam bentuk perkalian. Atau kalau sudah dalam bentuk perkalian sama seperti yang ini tadi. Ini kan 4P kali Y. Nah, ini berarti harus Y-nya ini harus kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan dibagi dengan 2. Ini kan. Jadi 4P, tulis dulu ini. 4P kali setengah kali Y plus Y1. Ini bentuk penjumlahan ya. Kemudian kalau di sini ada Y dikurangi N, ya berarti Y-nya ini yang kita bongkar dulu ya. Y-nya kita bongkar menjadi yang ini setengah kali Y plus Y1 baru dikurangi dengan N ya. Ikut persamaan irisan kerucut di sini. Kalau X ya sama ya, nih setengah kali X plus X1 kemudian dikurangi N. Nah, ini aja yang harus diingat-ingat ya. Untuk persamaan garis singgung yang sudah jadi seperti ini ya, tidak perlu untuk dihafalkan karena bisa membebani memori kita ya. Lebih baik kita mengingat konsep daripada mengingat rumus-rumus semacam ini gitu ya. Tapi kalau mau dihafalkan juga boleh ya. Kalau enggak masalah. Yang penting adik-adik ingat tentang konsep prinsip bagi adil. Sudah cukup itu saja. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 1.28. Tentukan persamaan dari garis singgung y kuadrat sama dengan 2x pada titik A 2, min 2 ya. Ini adalah persamaan parabola. Kemudian titik singgungnya 2, min 2, berarti x1 nya sama dengan 2, lalu y1 nya sama dengan negatif 2. Nah, kita cek alternatif penyelesaian. Dari prinsip bagi adil yang ada pada tabel 1.2 untuk persamaan y kuadrat sama dengan 2x, maka persamaan garis singgungnya adalah sebagai berikut ya. Y kali y1 sama dengan 2 kali x plus x1 per 1. Nah, ini sepertinya keliru ya Dek ya. Maka ini harus kita ganti yang benar. Nah, jadi kalau kita menggunakan prinsip bagi adil ya, untuk y kuadrat sama dengan 2x, maka y kuadrat kita nyatakan dalam bentuk perkalian, yaitu y1 kali y. Lalu 2 kali x ini kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan dan dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah. Jadi 2 kali setengah kali x ditambah dengan x1. Nah, ini yang benar ya, saya beri tanda dulu. Nah, selanjutnya untuk y1 kemudian x1 kita masukkan 2 dan min 2 ya. Sehingga nanti kita peroleh 2y sama dengan 2 kali setengah kali x ditambah 2. Nah, ini 2 kali setengah kan sama dengan 1 ya, dicoret. Maka nanti bentuk persamaan garis singgungnya adalah 2y sama dengan x plus 2. Nah, ini ya. Atau kalau 2y ini kita pindah ke kiri, sebentar, ini minus ya, minus 2y. Nah, ini minus 2y, karena kan y1 nya sama dengan negatif 2 ya. Nah, jadi nanti kalau min 2y ini kita pindah ke ruas kanan, maka kita dapatkan 0 ya, sama dengan x ditambah 2 ditambah 2y. Kalau kita tata ya, berarti sekarang kita putar ya, kita tukar tempat. Jadi x ditambah 2y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, boleh juga persamaan garis singgungnya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 1.5. Tentukan persamaan garis singgung 4x kuadrat plus 9y kuadrat dan seterusnya sama dengan 0 pada titik 1,1. Oke. Alternatif penyelesaian dari konsep bagi adil yang ada pada tabel 1.2 untuk persamaan ini, maka persamaan garis singgungnya adalah, yuk kita kerjakan sama-sama ya. Baik, yang pertama 4x kuadrat, berarti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi 4 kali x1 dikali dengan x, lalu ditambah dengan 9 ya, ini juga kita nyatakan dalam bentuk perkalian, 9 kali y1 kali y. Lalu di sini ada min 12 kali x ya. X-nya ini kita pecah menjadi bentuk penjumlahan dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah. Berarti min 12 kita tulis dulu, lalu kali setengah ya. Kemudian kali x ditambah dengan x1. Lalu ditambah dengan 6 ya. Ini sama, y-nya kita pecah jadi setengah kali y ditambah dengan y1 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, tadi kan x1, y1 nya adalah 1,1 ya, berarti x1 nya sama dengan 1, y1 nya juga sama dengan 1. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya, atau ini kita sederhanakan dulu, 2 dengan 12 berarti ini 6 ya kan, 2 dengan 6 berarti di sini 3. Nah, sambil kita masukkan sekarang ya, x1 nya sama dengan 1, 4 kali 1 kali x ya kan, ditambah 9 kali 1 kali y dikurangi 6 kali x ditambah 1 ditambah 3 kali y ditambah 1 dikurangi 7 sama dengan 0 ya. 4x ditambah 9y. Nah, ini min 6 nya dikali masuk ya Dek ya. Nih min 6 kali masuk. Nanti 3 ini juga dikali masuk ya, seperti biasa. Jadi ini min 6x min 6. Lalu plus 3y plus 3 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita rapikan ya, kita sederhanakan. 4x min 6x berarti min 2x ya. Lalu di sini ada 9y ditambah dengan 3y berarti berapa? 12y. Kemudian di sini ada min 6
ditambah 3 itu berarti min 3. Nah, min 3 min 7 itu min 10 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan lagi, berarti ruas kiri dan ruas kanan ya kita bagi saja dengan negatif 2 ya. Ini kita bagi dengan negatif 2. Min 2 dibagi min 2 sama dengan 1, berarti 1 kali X sama dengan X. Kemudian 12 dibagi min 2 itu min 6, berarti di sini min 6Y. Min 10 dibagi min 2 itu berarti plus 5 ya. 0 dibagi min 2 ya sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya ya. Gampang ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tipe soal yang kedua ini ya, atau konsep yang kedua, yaitu menentukan persamaan garis singgung dengan kemiringan M pada irisan kerucut. Untuk menentukan persamaan garis singgung dengan kemiringan M pada irisan kerucut, kita dapat mensubstitusikan persamaan garis dengan kemiringan M pada persamaan irisan kerucut ya. Jadi konsep ini mirip dengan konsep dalam menentukan persamaan garis singgung M pada lingkaran. Jadi di sini yang harus kita ingat adalah persamaan garis lurus ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Jadi M ya depannya X itu menyatakan gradien atau menyatakan kemiringan ya. Kemudian nanti kita langsung substitusikan persamaan garis Y sama dengan MX plus C ini ke dalam persamaan irisan kerucut yang diketahui di soal ya. Supaya paham, kita langsung masuk ke contoh soal 1.29. Soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung hiperbola ya. Persamaannya seperti ini, yang tegak lurus dengan garis X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0 ya. Baik, kita cek alternatif penyelesaian. Langkah pertama adalah menentukan kemiringan garis singgung. Nah, karena garis singgung hiperbola itu katanya tegak lurus terhadap garis X plus 4Y plus 10 sama dengan 0, maka berlaku ini MG dikalikan dengan min 1/4 itu harus sama dengan negatif 1 ya, atau nanti kalau dicari MG nya sama dengan 4. Nah, MG itu adalah gradien garis singgung yang kita cari. Mungkin timbul pertanyaan ya, dari mana asalnya min 1/4? Jadi min 1/4 itu adalah kemiringan dari garis X plus 4Y plus 10 sama dengan 0 ya. Cara mencarinya adalah persamaan garis ini ya, kita nyatakan dalam bentuk umumnya. Nah, berarti yang ruas kiri ya, X dan 10 ini seluruhnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi ruas kirinya sekarang tinggal 4Y nya saja. Jadi 4Y sama dengan min X min 10. Lalu ini ruas kiri dan ruas kanan adik-adik bagi ya dengan 4. Nah, ini kalau dibagi dengan 4, maka nanti kita akan dapatkan Y sama dengan min 1/4 X min 10/4. Jadi depannya X ya, itu menunjukkan gradiennya, menunjukkan kemiringannya. Nah gitu. Jadi M nya di sini itu sama dengan min 1/4. Lalu syarat dua garis saling tegak lurus adalah M1 kali M2 ya, M1 kali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Ini kalau ada dua garis yang saling tegak lurus. Nah, kita misalkan gradien garis singgung itu adalah MG, berarti ya kita tulis di sini MG dikali dengan garis yang kedua, tadi kan gradiennya min 1/4, MG dikali min 1/4 sama dengan negatif 1. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau dihitung berarti nanti MG nya itu sama dengan 4 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah persamaan hiperbola yang diketahui di soal, yaitu 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36. Kemudian kalau kita mengacu ke bentuk umum persamaan garis lurus, berarti nanti persamaan garis singgungnya yang akan kita cari adalah Y sama dengan MG dikalikan dengan X ditambah dengan C, ya kan? Lah MG nya langsung aja kita masukkan, nilainya tadi kan ketemu sama dengan berapa? 4 ya. Nah ini, maka kita bisa tuliskan begini, Y sama dengan 4X ditambah dengan C. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang akan kita cari ya. Lah C nya ini berapa? Cara mencarinya kita tinggal substitusikan
persamaan garis ini ke dalam persamaan hiperbola. Jadi untuk y-nya langsung kita ganti dengan 4x plus c. Nah, jadinya seperti ini, 4x kuadrat, ya kan, tulis ulang. Min 9, kemudian y-nya kita ganti ya dengan 4x plus c kuadrat sama dengan 36. Oke. Lalu kalau bentuk ini kita jabarkan, ingat a plus b kuadrat itu kan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Jadi a kuadrat ya berarti 4x kuadrat, hasilnya 16x kuadrat. Kalau 2ab ya berarti 2 kali 4x kali c. 2 kali 4 itu 8, berarti 8xc, atau kita balik 8cx gitu ya. Kemudian ditambah b kuadrat. Nah, kebetulan di sini b-nya itu kan c. Jadi di sini ditambah c kuadrat ya. Sama dengan, nah ini mestinya bukan 0 ya. Ini saya coret, saya ganti dengan 36 gitu ya. Lalu di sini mestinya tutup kurung. Nah, kemudian min 9 ini tinggal kita masukkan ya, kita kali masuk satu persatu. Jadi min 9 kali 16 itu minus 144 ya, x kuadrat. Lalu min 9 kali 8 berarti min 72 cx. Kemudian min 9 kali c kuadrat berarti di sini min 9c kuadrat sama dengan, nah ini dicoret, kita ganti dengan 36 ya. Lalu kalau yang ruas kiri ini kita sederhanakan ya. Ini kan ada 4x kuadrat min 144x kuadrat ya. Berarti kan hasilnya adalah min 140x kuadrat. Kemudian untuk yang lain ini tetap ya. Ini tinggal kita tulis ulang aja. Lah mestinya di sini bukan sama dengan 0, mestinya di sini min 36 baru sama dengan 0 gitu ya. Jadi kan 36 pindah ke kiri itu min ya. Nah, ini min. Ini saya coret dulu. Mestinya di sini min 36 baru sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau coba kita baca. Dengan memperhatikan bentuk persamaan kuadrat ini ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dari persamaan yang ini ya, min 140x kuadrat min 72cx min 9c kuadrat ya. Ini kurang ya. Jadi di sini mestinya min 36 baru sama dengan 0, diperoleh bahwa a ya, a itu depannya x kuadrat nih kan. Depannya x kuadrat nilainya min 140. Lalu b itu depannya x ya, atau koefisien dari x, berarti b-nya itu sama dengan min 72c ya. Lalu kalau c itu adalah yang tidak mengandung x kuadrat dan tidak mengandung x, berarti min 9c kuadrat dikurangi dengan 36. Nah, ini juga kurang ini ya, min 9c kuadrat dikurangi dengan 36. Atau begini ya, supaya tidak rancu antara c yang di sini dengan c yang ada dalam persamaan kuadrat. Nah, ini saya ganti aja. Jadi a ya, a kecil ini saya ganti dengan a besar ya. Kemudian b kecil ini saya ganti dengan b besar. Untuk c kecil ini saya ganti dengan c besar ya, supaya tidak rancu. Selanjutnya dengan menggunakan syarat d sama dengan 0 ya, supaya garis singgung dan hiperbola itu saling berpotongan ya. Syaratnya kan harus d sama dengan 0. Maka diperoleh ini rumus dari d gitu ya. Jadi d itu diskriminan. Diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4ac ya. Karena di sini c-nya itu keliru. Nah, ini kan c-nya keliru yang dimasukkan ke rumus ya. Maka nanti hasil akhirnya ini juga pasti keliru, ini pasti berbeda ya. Coba kita kerjakan ulang saja di sini ya. Jadi d itu sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, b-nya tadi minus 72c yang ini ya, berarti dalam kurung minus 72c kuadrat dikurangi 4 kali a, berarti a-nya min 140 dikalikan dengan c ya, berarti di sini min 9c kuadrat dikurangi dengan 36 ya. Oke, coba kita hitung. Min 72c kuadrat berarti kalau min 72
Coba min 72 kalau di kuadrat berarti kan jadi plus 72 ya. Jadi plus 72 di kuadrat itu 5184. Saya tulis di sini 5184 C kuadrat. Kemudian di sini ada min 4 kali min 140. Coba min 4 kali min 140 atau 4 kali 140 ya. Min kali min kan plus. Jadi ini saya ganti saja ya, saya ganti dengan 560. Jadi ini plus nih, plus 560. Jadi min 4 kali min 140 setelah dihitung hasilnya adalah plus 560. Berarti di sini kita punya plus 560 kali min 9C kuadrat ya. 560 kali 9 itu sama dengan 5040 ya, tapi tandanya negatif ini. Minus 5040 C kuadrat. Kemudian plus 560 kita kalikan dengan min 36 ya. Berarti 560 kita kalikan dengan 36, hasilnya adalah 20.160 ya. Berarti ini plus kali minus hasilnya minus. Nah, berarti di sini minus 20.160. Kemudian ini kalau kita sederhanakan ya, 5184 dikurangi 5040, hasilnya adalah 144 C kuadrat min 2160 ya. Ini adalah diskriminan. Nah, syaratnya tadi kan diskriminan harus sama dengan 0. Berarti nanti ruas kiri ini sama dengan 0 ya. 0 sama dengan ya, saya lanjutkan di sini. Jadi 0 sama dengan 144 C kuadrat minus 2160. Berarti minus 2160 kita pindah ke kiri ya, jadinya plus nih. Plus 2160 sama dengan 144 C kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 20.160 ya, saya tulis ini 20.160 dibagi dengan 144 ya, 2160 kita bagi dengan 144. Semoga bulat. Oke, hasilnya bilangan bulat ya, 140, tapi ini C kuadrat. Nah, berarti nanti yang kita butuhkan itu kan C nya, berarti ini harus diakar ya. Berarti nanti C yang memenuhi itu plus minus dari akar 140. Coba kalau akar dari 140 itu berapa? Nah, akar 140 itu 11,83 sekian-sekian ya. Berarti nanti C yang memenuhi adalah plus minus 11, saya bulatkan aja ya, 11,83. Nah, ini untuk C-nya ya. Jadi bisa plus 11,83, bisa minus 11,83. Nah, kita kembalikan ke persamaan garis singgung ya Dek ya. Ini Y sama dengan 4X plus C. Maka nanti persamaan garis singgungnya itu ada dua. Yang pertama Y1 sama dengan 4X plus 11,83. Kemudian yang kedua ya, berarti Y2 sama dengan 4X minus 11,83. Nah, ini jawaban yang benar ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan ini, latihan soal terbimbing 1.16. Tentukan persamaan garis singgung elips X kuadrat per 20 plus Y kuadrat per 16 sama dengan 1 dengan kemiringan M sama dengan 2 ya. Oke, kita cek alternatif penyelesaian. Seperti yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan garis singgung pada irisan kerucut ya, elips, parabola, dan hiperbola, kita itu dapat menggunakan konsep persamaan garis singgung pada lingkaran. Berkaitan dengan masalah ini, kita dapat menggunakan konsep menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui kemiringan garis singgungnya, yaitu, nah ini rumus jadi ya, Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat ya. Ini hukumnya wajib dihafalkan kalau ini ya. Adik-adik kalau misalkan nanti mau cari manual seperti di soal sebelumnya ya, ini di hiperbola juga boleh ya, tapi nanti akan terlalu panjang
Nah, lebih baik ini dihafalkan aja. Jadi C-nya itu ternyata rumusnya kayak gini. Ini untuk elips ya, akar A kuadrat M kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Pada contoh soal terbimbing ini, persamaan elips X kuadrat per 20 plus Y kuadrat per 16 sama dengan 1, diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan 20. Ini kan, jadi kalau elips itu kan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, berarti A kuadratnya 20, kemudian B kuadratnya 16 ya. Dan kemiringan garis singgung adalah 2. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke persamaan Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat diperoleh bahwa, nah ini kita akan hitung aja ya. Jadi untuk C-nya dulu ya. Nah, atau ini saya beri tanda ya. Ini adalah C-nya. Kita akan hitung dulu ya. Jadi untuk C itu kan rumusnya adalah plus minus akar ini kan A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Ini langsung kita masukkan angkanya. Untuk A-nya tadi, untuk A kuadratnya tadi kan 20. Berarti di sini 20 dikalikan dengan M kuadrat ya. M-nya 2 berarti 4 kalau di kuadrat. Lalu ditambah B kuadrat berarti ditambah 16 ya. Kemudian ini plus minus akar dari berapa ini? 80 ditambah 16 itu 96 ya. 96 itu kan sama dengan berapa? 16 kali 6 ya Dek ya. Berarti ini plus minus akar 16 kali 6. Nah, akar 16 itu kan 4, berarti bisa kita keluarkan ini. Plus minus 4 akar 6. Nah, ini adalah C-nya ya. Maka persamaan garis singgungnya nanti otomatis ada 2. Yang pertama berarti Y1 sama dengan MX berarti 2X plus 4 akar 6. Dan Y2 sama dengan 2X min 4 akar 6. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tipe yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis singgung melalui titik di luar irisan kerucut. Untuk mencari persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar irisan kerucut, kita dapat menggunakan persamaan kutub atau persamaan polar ya. Konsep menyelesaikannya sama dengan konsep menentukan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Jadi prosedurnya itu adalah yang pertama kita akan tentukan dulu persamaan garis kutub ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita cari perpotongan antara garis kutub dengan irisan kerucut ya. Kemudian setelah ketemu baru nanti kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Kemudian yang namanya garis kutub atau garis polar itu adalah garis yang melalui dua titik singgung. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semuanya sudah pernah kita bahas di video pembahasan tentang persamaan garis singgung pada lingkaran ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memahami garis singgung melalui titik di luar irisan kerucut, pahami beberapa contoh soal berikut ya. Kita masuk ke contoh 1.30. Diketahui persamaan parabola Y kuadrat min 8X sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung parabola tersebut melalui titik A 2,5 ya. 2,5 ini berada di luarnya parabola, tidak berada pada kurva parabola. Baik. Di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Jadi parabola Y kuadrat min 8X sama dengan 0 dapat kita nyatakan dalam bentuk Y kuadrat sama dengan 8X ya, dengan P-nya sama dengan 2. Ini sebenarnya tidak perlu kita cari ya, ini tidak masalah. Tapi tidak ada salahnya juga ya untuk mengingat kembali tentang persamaan parabola. Jadi kan bentuk umum dari persamaan parabola itu Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, berarti kalau di sini 8 berarti 4P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan 2. Gitu kira-kira ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan konsep yang ada pada persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran, kita bisa menggunakan pertolongan garis polar atau garis kutub ya. Persamaan garis kutub untuk parabola Y kuadrat sama dengan 8X dengan titik A 2,5 adalah sebagai berikut. Nah, ini sama seperti halnya ketika kita menentukan persamaan garis singgung pada parabola, yaitu di sini kembali kita menggunakan prinsip bagi adil ya.
atau saya tuliskan kembali bentuk persamaan parabola yang diketahui di soal, yaitu y kuadrat sama dengan 8x ya. Nah, ini saya beri tanda dulu. Nah, dengan menggunakan prinsip bagi adil, berarti untuk bentuk kuadrat ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian, yaitu y kali y1, atau kalau saya biasanya y1 kali y gitu ya. Lalu di sini ada 8 kali x. Nah, x-nya ini harus kita pecah, kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan dikali dengan setengah atau dibagi dengan 2 seperti ini. Jadi 8 tulis dulu, kemudian x-nya ini dijabarkan menjadi x plus x1 per 2. Ini adalah prinsip bagi adil ya. Ingat, sekarang kita masih dalam langkah yang pertama, yaitu menentukan persamaan garis polar. Langkah selanjutnya adalah x1 dan y1 ini kita masukkan sesuai dengan data yang ada di soal. Jadi x1-nya 2, y1-nya 5 ya. Kita masukkan ke sini. Berarti 5 kali y sama dengan 8 kali x ditambah 2 per 2 ya. 8 dengan 2 ini bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret, diganti dengan 4 gitu. Kemudian nanti kita akan peroleh seperti ini. Lalu kalau ini dikali masuk satu per satu, jadinya adalah 4x plus 8. Kemudian 5-nya itu dipindah ke bawah ya. Ini adalah persamaan garis polar ya. Langkah selanjutnya adalah substitusikan persamaan garis polar ke dalam persamaan parabola ya. Untuk apa? Untuk menentukan titik potong antara garis polar dengan parabola. Nah, berarti kalau persamaan parabolanya seperti ini, nanti y-nya itu langsung kita ganti dengan 4x plus 8 per 5 ya. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini yang ruas kanan sepertinya kurang ini ya. Mestinya di sini 8x ya. Ini kan 8x ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kalau yang ruas kiri ini kita jabarkan, ini bentuk kuadrat a plus b kuadrat ya. Rumusnya adalah a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Ini rasanya sudah sering ya kita bahas, mestinya sudah langsung bisa paham. Kemudian untuk penyebutnya 5 dikuadrat sama dengan 25 ya, ini sama dengan 8x. Lalu ini tinggal kita kali silang ya, 25 kali 8x itu sama dengan 200x. Kemudian 200x ini kita pindah ke kiri ya. Jadi ini kalau saya tulis ulang, maka nanti kita peroleh 16x kuadrat ditambah 64x ditambah 64 dikurangi 200x sama dengan 0 gitu ya. Kemudian plus 64, kemudian di sini ada min 200. Kalau kita jadikan 1 berarti kan plus 64 min 200 itu sama dengan min 136 ya. Berarti ini mestinya bukan plus, mestinya ini minus, saya ganti aja ya. Jadi 16x kuadrat min 136x plus 64 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah ini kita sederhanakan ya. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 8 ya. 16 dibagi 8 2 sudah benar. Min 136 dibagi 8 itu bukan plus 17 melainkan min 17 ya, min 17x. 64 dibagi 8 sama dengan 8, 0 per 8 ya sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Hasilnya akan seperti ini, 2x min 1, kemudian di sini x min 8. Sehingga diperoleh untuk x1 sama dengan setengah, x2 sama dengan 8 ya. Jadi ini asalnya adalah 2x min 1 kita buat sama dengan 0 ya. Dan x min 8 juga kita buat sama dengan 0. Berarti di sini 2x sama dengan 1, maka x sama dengan setengah. Kalau yang di sebelah sini jadinya x sama dengan 8. Itu kan sama ya. Berarti x1 setengah, x2 8. Apa artinya? Artinya absis dari titik singgung itu sudah kita temukan, yaitu setengah dan 8. Nah, langkah selanjutnya kita cari ordinatnya, kita cari y-nya ya. Untuk mencari y berarti nih, untuk x sama dengan 8 ini y-nya berapa kan gitu ya. Caranya adalah substitusikan x sama dengan 8 ke persamaan polar ya, atau ke persamaan parabola juga boleh. Hasilnya nanti pasti akan sama ya. Kalau di buku ini kita masukkan ke persamaan polar
berarti nanti X-nya kita ganti dengan 8 ya. Ini persamaan polar, ini X-nya kita ganti dengan 8. Maka ketemulah Y sama dengan 8 untuk X sama dengan 8. Nah, sehingga titik singgungnya adalah 8,8. Ini adalah titik singgung yang pertama. Oke, selanjutnya setelah ketemu titik singgung, kita bisa menentukan persamaan garis singgung ya, yaitu dengan mensubstitusikan X sama dengan 8 dan Y sama dengan 8 ke persamaan polar atau persamaan garis kutub ya. Karena toh persamaan garis polar dan persamaan garis kutub itu ya sama saja dengan persamaan garis singgung gitu ya. Jadi ini tadi Y kali Y1 sama dengan 8 kali X plus X1 per 2. Ini bentuknya sama persis ya antara persamaan garis polar dan persamaan garis kutub. Nah, yang membedakan adalah X1 dan Y1-nya. Kalau pada persamaan garis singgung berarti X1 dan Y1-nya di sini adalah titik yang dilalui oleh garis singgung. Nah, titik yang dilalui oleh garis singgung berarti ya 8,8 gitu ya. Maka nanti kita peroleh seperti ini. 8Y sama dengan 8 kali X plus 8 per 2. Nanti kalau diselesaikan hasilnya seperti ini ya. Dapat dinyatakan dengan X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini untuk X sama dengan 8. Dengan cara yang sama, untuk X sama dengan setengah ya, berarti kita masukkan X sama dengan setengah ke persamaan polar. Kita dapatkan ternyata Y-nya sama dengan 2. Nah, sehingga titik singgungnya adalah setengah, 2 ya. X-nya setengah, Y-nya sama dengan 2. Langkah selanjutnya sama, yaitu dengan mensubstitusikan X sama dengan setengah dan Y sama dengan 2 ke persamaan polar atau persamaan garis kutub ya. Seperti ini, maka diperoleh hasil akhirnya ini ya, 2Y sama dengan 4X plus 2. Ini ya, 2Y sama dengan 4X plus 2. Atau dapat dinyatakan dengan ini ya, 2Y-nya kita atau 4X dan 2 ini kita pindah dulu ke ruas kiri. Berarti nanti kita dapatkan 2Y min 4X min 2 sama dengan 0. Kemudian ini kita bagi dengan 2 ya. Ruas kiri dibagi 2. Maka hasilnya adalah Y min 2X min 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini sama ya. Jadi persamaan garis singgung parabola Y kuadrat min 8X sama dengan 0 melalui titik A 2,5 adalah ini yang pertama ini ya. Nih. Jadi X min 2 ya sebentar. Oh, ini nih, maaf ya. Nih, X min 2Y plus 8 sama dengan 0 itu diperoleh dengan cara menyederhanakan ini. Nah, jadi 8Y kita pindah dulu ke ruas kanan ya. 0 sama dengan 4X min 8Y plus 32. Kemudian ini kita bagi dengan 4 ya. Berarti 0 sama dengan X min 2Y plus 8. Lalu kalau dibalik jadinya X min 2Y plus 8 sama dengan 0 ya. Ini sama ini. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk Y min 2X min 1 sama dengan 0 ya. Yang ini tadi, ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Jadi prinsipnya ketika kita mau menentukan persamaan garis singgung irisan kerucut yang melalui titik di luar irisan kerucut, maka kita harus cari dulu persamaan garis polarnya ya. Selanjutnya setelah ketemu persamaan garis polar tersebut, bisa kita gunakan untuk menentukan titik singgungnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan persamaan garis polar ke persamaan irisan kerucut yang diketahui di soal. Nah, setelah ketemu titik singgungnya, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan persamaan garis singgungnya ya. Kemudian bentuk persamaan garis singgung ya, itu sama saja dengan bentuk persamaan garis polar. Yang membedakan adalah kalau X1 Y1 pada garis polar itu adalah titik di luar irisan kerucut. Sementara kalau X1 Y1 pada persamaan garis singgung itu merupakan koordinat dari titik singgung. Ya, gitu aja. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan untuk latihan soal terbimbing 1.17 silakan dicoba sendiri ya. Jadi menentukan persamaan garis singgung pada elips melalui titik 1,3.
Jadi prosedurnya atau langkah-langkahnya sama persis seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Lalu untuk di video selanjutnya, nah ini kita sudah sampai di penghujung bab ini ya. Nanti kita akan bahas uji kompetensi bab pertama geometri analitik ya. Untuk soal nomor 1 ini berkaitan dengan materi lingkaran. Baik, saya pikir ini sudah terlalu panjang ya durasinya. Saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal uji kompetensi. Terima kasih.